Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada. Kembali kita akan melanjutkan informasi terkait lomba atau ajang kreasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SDLB, SMPLB, SMALB, dan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau paket ABC yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. 4 jenis lomba telah saya sampaikan berturut-turut melalui channel Dayana Berbagi ini. Video pertama adalah tentang ajang kreasi fotografi luar ruangan. Kedua, ajang kreasi bercerita kisah kepahlawanan. Kemudian ketiga, ajang kreasi mencipta lagu. Keempat, ajang kreasi melukis karikatur wajah. Dan yang kelima yang akan saya sampaikan adalah ajang kreasi tata boga. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya terkait dengan lomba atau ajang kreasi tata boga untuk peserta didik berkebutuhan khusus ini akan saya sampaikan pada video kali ini. Nah, jadi kembali saya sampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, menyelenggarakan ajang kreasi dan apresiasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk tahun 2021 ini secara daring yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 10 November tahun 2021. Ada 6 ajang kreasi atau cabang lomba, yaitu ajang kreasi fotografi luar ruangan, ajang kreasi bercerita kisah kepahlawanan, ajang kreasi mencipta lagu, ajang kreasi melukis karikatur wajah, ajang kreasi tata boga, dan ajang kreasi fashion show. 1 sampai 4 sudah saya sampaikan berturut-turut pada video sebelumnya. Nah, kali ini akan saya sampaikan ajang kreasi tata boga atau pastry atau cake decorating. Nah, bagaimana ketentuannya, persyaratannya, penilaiannya, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu yang pertama sekilas pelaksanaan ajang kreasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus ini. Yang pertama bahwa secara umum pelaksanaan ajang kreasi dilakukan secara daring, kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan secara luring. Kedua, peserta didik mengikuti lomba dari rumah atau tempat tinggal atau dari sekolah, didampingi orang tuanya dan atau dari unsur sekolah, guru, kepala sekolah, atau mungkin tenaga kependidikan lainnya. Nah, yang ketiga, untuk memastikan pelaksanaan ajang kreasi berjalan efektif dan aman dari penyebaran dan penularan COVID-19, maka masing-masing pelaksana wajib menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan secara disiplin dan ketat. Nah, ketentuan umum dari kegiatan ini yang pertama, peserta didik putra-putri pada satuan pendidikan khusus jenjang SDLB, SMPLB, SMALB, dan satuan pendidikan atau program paket
penyelenggara pendidikan inklusif baik itu SD, SMP, SMA, SMK, paket A, paket B, paket C. Ini yang diperkenankan mengikuti ajang kreasi atau lomba ini. Syaratnya terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, syarat siswa atau peserta didik harus memiliki nomor induk nasional atau NISN. Nah, setiap satuan pendidikan dapat mengirimkan lebih dari satu peserta. Banyak-banyak tidak apa-apa, tetapi setiap peserta hanya berhak mengikuti satu bidang lomba. Tidak boleh satu siswa mengikuti 2-3 cabang lomba, hanya boleh satu. Setiap peserta hanya berhak mengirimkan satu karya terbaik. Tidak diperkenankan mengirimkan revisi yang telah diunggah. Jadi kalau misalnya merekam, ya kalau rekamnya kurang bagus, rekam lagi, kurang bagus, rekam lagi. Setelah dipastikan baik dan sesuai ketentuan, baru dikirim. Karena kalau sudah ngirim, tidak bisa lagi direvisi. Kemudian untuk menguatkan bahwa peserta didik yang Bapak Ibu, kepala sekolah atau guru ikutkan dalam lomba itu, maka perlu melampirkan nantinya fotokopi raport semester terakhir. Diambil di halaman identitas, halaman pertama itu yang ada nama, alamat, dan seterusnya. Dan halaman terakhir yang ada tanda tangan orang tua, guru atau wali kelas, dan kepala sekolah. Yang kedelapan, persyaratan usia. Jadi kalau peserta didik jenjang SDLB sederajat itu harus lahir setelah 1 Juni 2005. Kalau SMP atau sederajat itu setelah 1 Juni 2002. Kalau SMA, LB atau sederajat itu lahir setelah tanggal 1 Juni 1999. Nah, peserta harus melakukan registrasi, unggah dan unduh berkas pada laman ini. pk.pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Nah, semua proses kegiatan ajang kreasi dan apresiasi peserta didik berkebutuhan khusus yang disingkat AKA-PDBK tahun 2021 ini dilakukan sesuai protokol kesehatan cegah COVID-19. Jadi Bapak Ibu kalau mengikutkan peserta didiknya lomba ya harus ikuti prokes cegah COVID-19, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu minimal itu. Penghargaan. Jadi nanti setiap jenis kreasi atau setiap jenis cabang lomba yang 6 tadi itu nanti akan dipilih masing-masing ada 6 juara. Yaitu juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3. Bagi yang tidak juara tidak usah. Nah, ini bagi yang juara nanti akan mendapatkan sertifikat juara. Kalau juara 1 ya tulisannya juara 1, kalau juara harapan 3 ya juara harapan 3. Dan uang kejuaraan. Tidak usah tanya besarannya berapa ya. Kemudian bagian C, seluruh peserta dan pendamping akan memperoleh e-sertifikat partisipasi dari penyelenggara. Demikian juga juri, fasilitator, dan panitia juga akan memperoleh e-sertifikat partisipasi AKA PDBK dari penyelenggara. Bagaimana pelaksanaannya? Itu diatur bahwa registrasi daring dan unggah dokumen karya, jangan lupa tanggal 1 sampai dengan 10 November. Jangan sekarang. Tunggu tanggal 1 dan terakhir tanggal 10 November. Penilaian lomba tanggal 15 sampai 18 November dan pengumuman tanggal 19 November.
bagaimana ketentuan terkait dengan ajang kreasi atau lomba tata buga atau pastry atau cake decorating ini akan saya bacakan berikut ini. Ini ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tolong disimak, akan saya bacakan terkait dengan ketentuan ajang kreasi tata buga atau pastry atau cake decorating. Persyaratannya, peserta didik bisa putra-putri dengan jenis kekhususan tunarungu, tunadaksa, dan autis pada satuan pendidikan. Nah, ini jadi hanya untuk SMPLB, SMALB atau satuan pendidikan program paket penyelenggara pendidikan inklusif SMP, SMA, SMK atau paket A, paket B dan paket C. Kalau paket A tidak bisa. Ya. Peserta didik lahir setelah 1 Juni 1999. Kegiatan lomba dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan cegah COVID-19. Tolong diingat, jadi nanti ketika direkam di apa ya harus menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Bagaimana materi lomba? Materi lombanya adalah menghias cake terdiri dari, tolong diperhatikan, yang pertama atau bagian A adalah mempersiapkan bahan hiasan cake yang akan digunakan. B, menghias cake dengan menggunakan fondant atau plastik icing yang bertema Hari Pahlawan. Hiasan menggunakan bahan yang dapat dimakan. Jadi jangan menggunakan orang-orangan dari plastik ya. Nah, ini harus dari bahan yang dapat dimakan. Peserta wajib mengenakan pakaian shift lengkap. Tolong ini perhatikan, saya ulangi. Peserta wajib mengenakan pakaian shift lengkap, yaitu penutup kepala, celemek atau apron, sepatu kerja, dan sarung tangan bila diperlukan. Kemudian bagian E, ketentuan ukuran dan hiasan kue. Silakan kalau mau difoto ya Bapak Ibu supaya lebih jelas. Jadi ketentuan ukuran dan hiasan kue yang pertama, ukuran diameter 24 cm. Bisa bulat, bisa juga persegi. Dan tinggi minimal 6 cm. Kalau tinggi minimal 6 cm itu artinya lebih dari 6 cm boleh. Nah, kalau kurang, nah itu tentu tidak memenuhi syarat. Demikian juga ukuran diameter itu 24 cm. Pas ini, jangan kurang, jangan lebih kuenya, cake-nya ya. Harus 24 cm kalau bulat. Demikian juga kalau persegi pun harus 24 cm. Kemudian yang kedua, kue asli yang akan dihias sudah disiapkan. Ketiga, ditutup atau dikoper dengan fondant plastik icing. Mohon maaf kalau saya salah baca ini ya, karena tidak tahu persis ini ya. Kemudian keempat, pewarna yang digunakan adalah pewarna makanan. Seluruh hiasan harus bisa dimakan. Ingat, saya ulangi, seluruh hiasan harus bisa dimakan. Kemudian pelaksanaan ajang kreasi. A, pendamping atau orang tua atau guru melaksanakan registrasi daring pada halaman aplikasi lomba AKA-PDBK, yaitu
pk.pusatprestasi nasional.kemdikbud.go.id. B. Foto persiapan bahan baku dan peralatan menghias kue. C. 3 buah foto yang menampilkan tampak atas, samping, dan keseluruhan. Jadi ada 3 buah foto, tampak bagian atas, bagian samping, dan tampak keseluruhan. D. Peserta membuat video proses menghias kue dengan ketentuan. Ini harus ada video proses membuat kue. Pertama, menampilkan keseluruhan proses dalam menghias kue dan memperlihatkan wajah anak saat bekerja. 2. Pada proses pengenalan bahan agar seluruh bahan dan alat yang digunakan sudah dipersiapkan sesuai dengan dekorasi yang digunakan. Ketiga, ketika proses berlangsung, lakukan teknik perekaman video yang menampilkan wajah peserta, kemudian perbesar atau di zoom ke prosesnya. 4. Penampilan keseluruhan hiasan yang sudah dikerjakan. Itu ketentuan video tadi. Durasi video maksimal 7 menit. Masing-masing proses hanya diambil bagian tertentunya saja, bagian yang penting saja, dengan rincian 2 menit untuk memperkenalkan diri, bahan dan alat yang digunakan. Jadi 2 menit itu untuk memperkenalkan diri, nama, asal sekolah, kemudian juga menyebutkan bahan dan alat yang digunakan apa saja, itu hanya diberi waktu 2 menit. 5 menit untuk proses pembuatan dan proses keseluruhan menghias kue. Kalau kuenya sudah jadi, sudah disiapkan, bahannya sudah disiapkan, tapi proses menghiasnya itu yang diharuskan direkam pada video. Video dapat diberi subtitle atau teks berbahasa Indonesia untuk membantu peserta dalam menjelaskan materi. Saya ulangi, video dapat diberi subtitle teks berbahasa Indonesia untuk membantu peserta dalam menjelaskan materi. Ketujuh, dapat menggunakan background musik yang tidak terikat copyright dan tidak mengganggu dalam menjelaskan materi lomba. Jadi kalau menggunakan background musik, jangan sampai mengganggu dalam menjelaskan materi lomba. Tidak menggunakan background musik juga boleh, ini kan dikatakan dapat menggunakan. Kemudian ke-8, kualitas video dapat dilihat dengan jelas. Membuat surat pernyataan tentang keaslian karya peserta yang ditandatangani oleh peserta. F. Foto pada huruf B dan C serta rekaman video pada huruf D ketentuan di atas tadi dan surat pernyataan di huruf E tadi disimpan dalam satu folder dan diunggah ke Google Drive dengan diberi nama file. Ini tolong diingat. Nama peserta, strip, asal provinsi, strip, tata boga, strip, AKA PDBK. Contoh, Adila, strip Bali, artinya nama pesertanya Adila, berasal dari provinsi Bali. Kemudian jenis lomba yang diikuti tata boga. Kemudian AKA PDBK. Link Google Drive diatur dengan mode anyone with the link atau dibuat tidak private atau restricted. Link unggahan video Google Drive kemudian diinput
ke halaman atau ke laman PK Pusat Prestasi Nasional.kemdikbud.go.id. Nah, penilaiannya ini ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek kebersihan, kerapian, dan kelengkapan. High standard of hygiene and food sanitation. Itu bobot maksimal 10. Aspek penilaian kedua adalah kerunutan dan kejelasan video komunikasi dalam penyampaian. Itu bobot maksimal 25. Kemudian teknik dekorasi itu bobot maksimal 30. Dan yang keempat, tampilan cake decorating atau keseluruhan itu 35. Sehingga bobot total 100. Nah, kiranya ini insya Allah nanti pada video selanjutnya akan saya bahas. Jenis lomba yang ke-6 adalah tentang ajang kreasi fashion show. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu, adik-adik, sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Informasi lengkap terkait dengan lomba ajang tata boga yang diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk ini hanya untuk jenjang SMP LB, SMA LB sederajat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu guru kepala sekolah SLB atau yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, silahkan kalau ada peserta didik yang memang punya bakat di bidang tata boga ini, diupayakan untuk bisa mengikuti mumpung seleksinya tidak berjenjang dan bisa dikerjakan di rumah atau di sekolah, tidak harus mengeluarkan biaya ke Jakarta. Dan insya Allah hasil lomba itu, ya, kalau menang itu tentu harapannya kalau juara, tapi andaikan tidak juara, toh tetap akan mendapatkan sertifikat kepesertaan, baik kepada siswa yang mengikuti maupun bagi guru pendampingnya. Insya Allah nanti itu bisa dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa prestasi siswa di bidang standar kompetensi lulusan. Kalau nanti ada akreditasi atau kegiatan lain bisa mendukung bahwa lulusan sekolah Bapak Ibu itu memiliki prestasi di cabang atau lomba nasional. Demikian, dan berharap kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada, agar informasi ini bisa sampai kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas di sekolah luar biasa, atau kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus dan sekolah di SMP atau SMA LB, kiranya Bapak Ibu kalau bisa membagikan ke mereka, tentu kami ucapkan banyak terima kasih, karena dengan demikian informasi ini dapat sampai kepada mereka yang memerlukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.